I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Fakta bahwa merumuskan teologi dari wahyu dirumitkan oleh berbagai kesukaran karena dinamika dosa dan roh, membangkitkan topik besar ketiga dalam pelajaran ini. Dalam situasi serumit itu, bagaimana kita dapat membangun keyakinan dalam posisi teologis kita? Ada slogan yang pernah populer di antara orang Kristen Injili yang berbunyi demikian. Allah telah berfirman, aku percaya, masalahnya selesai. Slogan itu mengucapkan apa yang telah kita bicarakan di sepanjang pelajaran ini. Akan tetapi slogan ini mengabaikan fakta bahwa kita tidak selalu mengerti wahyu Allah dengan benar. Jadi ketika kita harus mengajukan pertanyaan serius, bagaimana kita dapat membangun keyakinan bahwa kita telah mengerti wahyu Allah dengan benar, sehingga kita dapat berkata dengan yakin, Allah telah berfirman, masalahnya selesai? Untuk menelusuri perihal membangun keyakinan dalam teologi, kami akan menyentuh 3 pertimbangan berikut. Pertama, kita akan melihat bahwa keyakinan akan posisi-posisi teologis memiliki kualitas analog. Kedua, kita akan menelusuri bagaimana keyakinan umumnya merupakan hasil dari proses ketundukan atau deference. Dan ketiga, kita akan menelusuri bagaimana kita harus menyelaraskan keyakinan secara tepat pada beberapa posisi teologis yang berbeda. Mari kita tinjau terlebih dahulu ide bahwa keyakinan akan kesimpulan teologis memiliki kualitas analog, bukan kualitas biner. Agar kita bisa mengerti perbedaan ini, kita akan tertolong dengan mengambil sebuah analogi dari 2 jenis saklar lampu biasa. Sebuah saklar on-off sederhana dapat dianggap biner. Artinya saklar itu entah menyala, atau on, atau mati, atau off. Jenis saklar ini mirip dengan cara berpikir kebanyakan orang Injili tentang kepercayaan mereka. Seringkali mereka sekadar berpikir tentang hal-hal yang mereka ketahui dan hal-hal yang tidak mereka ketahui. Saya percaya Kristus adalah anak Allah, saya percaya Allah adalah Tritunggal. Pengakuan-pengakuan ini adalah pokok-pokok kepercayaan yang teguh. Namun orang Injili memiliki daftar hal-hal yang mereka anggap tidak dapat diketahui ataupun tidak diketahui. Saya tidak tahu mengapa Allah yang baik mengizinkan kejahatan. Saya tidak tahu kapan Kristus akan datang kembali. Pernyataan-pernyataan jenis ini menunjukkan bahwa kita tidak tahu apa yang harus kita pikirkan. Kita tidak memiliki keyakinan tentang posisi-posisi yang diambil untuk topik-topik ini. Pendekatan biner terhadap keyakinan teologis ini memadai dalam banyak keadaan. Ini adalah semacam jalan pintas untuk mengatakan, saya tahu tentang hal ini, tetapi saya tidak tahu tentang hal itu. Namun, bila kita melihat lebih dekat seluruh cakupan dari hal-hal yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui sebagai orang Kristen, kita akan segera melihat bahwa situasinya lebih rumit daripada yang diusulkan oleh model biner. Kebanyakan kita juga akrab dengan saklar yang bisa mengubah kekuatan cahaya lampu dari kurang terang menjadi lebih terang. Jenis saklar ini bersifat analog. Arus listrik tidak sekedar menyala atau mati, tetapi arusnya mengalir dengan kekuatan yang lebih besar atau kurang besar. Pada ujung ekstrimnya, arus itu bisa sepenuhnya mati atau sepenuhnya menyala. Tetapi keseluruhan cakupan di antara kedua ujungnya juga penting, karena menyediakan cahaya dari yang lebih redup ke yang lebih terang. Dalam banyak hal,
Saklar analog ini menyediakan suatu model yang sangat menolong untuk menilai keyakinan yang harus kita miliki dalam posisi-posisi teologis yang berbeda. Kita tidak hanya memiliki keyakinan mengenai beberapa kepercayaan dan tidak memiliki keyakinan mengenai sejumlah kepercayaan lainnya. Kita memiliki seluruh cakupan posisi teologis dari yang lebih kita yakini sampai yang kurang kita yakini. Pikirkan tentang cara-cara kita memikirkan hal-hal di luar teologi. Setiap manusia memegang banyak kepercayaan. Sebagai contoh, saya percaya hari ini tidak akan hujan. Saya juga percaya saya memiliki pekerjaan sebagai seorang profesor di seminari. Dan saya percaya saya memiliki seorang cucu perempuan. Meskipun saya dapat mengatakan bahwa saya percaya semua hal itu benar, saya tidak memegang semua kepercayaan ini dengan tingkat keyakinan yang sama. Satu cara untuk menguji tingkat keyakinan saya ialah dengan bertanya seberapa besar tekanan yang saya perlukan untuk melepaskan masing-masing kepercayaan ini. Dengan jujur, dapat saya katakan bahwa tidak dibutuhkan banyak tekanan untuk mengubah keyakinan saya bahwa hari ini tidak akan hujan. Sedikit tetesan air hujan di kepala saya akan membuat saya lari. Bahkan, siaran ramalan cuaca yang mengatakan kemungkinan besar akan hujan, niscaya akan membuat saya membawa payung. Saya tidak menaruh banyak keyakinan dalam kepercayaan itu. Namun, saya akan menaruh keyakinan dalam kepercayaan bahwa saya memiliki pekerjaan sebagai profesor di seminari pada tingkat yang lebih tinggi. Saya memiliki keyakinan yang sangat besar bahwa pekerjaan saya sebagai pengajar itu pasti, dan saya sangat memegang teguh keyakinan itu. Akan diperlukan jauh lebih daripada sekedar laporan televisi untuk mengubah pikiran saya. Bahkan jika saya menerima sepucuk surat, saya akan meminta konfirmasi langsung. Akan tetapi, pertimbangkan apa yang akan saya perlukan untuk berhenti percaya bahwa saya mempunyai seorang cucu perempuan. Ada begitu banyak hal yang meneguhkan kepercayaan saya, dan dia sangat berharga bagi saya. Sampai tidak terbayangkan berapa banyak bukti yang dibutuhkan untuk membuat saya mempercayai hal yang sebaliknya. Jauh lebih banyak daripada hal lain apapun di dalam daftar ini. Dalam banyak hal, apa yang benar di dalam pengalaman sehari-hari juga benar di dalam teologi. Kita memegang kepercayaan teologis dengan derajat keyakinan yang bervariasi. Dalam pelajaran terdahulu, kita berbicara tentang sejumlah doktrin, praktek, dan patos Kristen yang membentuk jejaring beberapa relasi timbal balik. Pada titik ini, kita perlu sedikit memperluas model tersebut. Akan membantu jika kita membayangkan bahwa jejaring beberapa relasi timbal balik tersebut tersuspensi di dalam sebuah bola plasma. Apabila bola ini dipotong melintang dan bagian dalamnya dibuka, kita bisa melihat bahwa jejaring kepercayaan kita tersusun dalam lapisan-lapisan konsentris. Di lapisan sebelah luar, kepercayaan kita terkonfigurasi secara longgar. Lapisan luar mewakili banyak posisi teologis yang termasuk sisi luar dari jejaring kepercayaan kita. Kita memiliki sedikit keyakinan tentang hal itu. Kita memiliki sedikit komitmen terhadap kepercayaan-kepercayaan itu, dan kita mendapati diri kita mengubah, menghapus, dan menambah konfigurasi-konfigurasi kepercayaan ini dengan mudah dan hampir setiap saat. Di pusatnya, atau di bagian inti dari lapisan tersebut, jejaring kepercayaan kita terjalin begitu erat sampai hampir menyerupai satu benda padat. Pusat dari jejaring kita terdiri dari kepercayaan-kepercayaan inti kita, konfigurasi-konfigurasi teologis yang sentral dari iman kita, yang kita pegang dengan tingkat keyakinan yang tinggi. Sangat sukar untuk mengubah, menghapus, atau menambah kepercayaan-kepercayaan inti ini. Sebab bila kita melakukannya, terjadi suatu efek riak dramatis yang mengkonfigurasi ulang bagian-bagian yang sangat besar dari segala kepercayaan kita yang lainnya. Akhirnya, di antara inti dan lapisan luar, terdapat serangkaian lapisan yang terbuat dari jejaring kepercayaan yang lebih rapat atau kurang rapat jalinannya. Lapisan-lapisan yang lebih dekat kepada pusat lebih rapat konfigurasinya dan lebih sukar diubah. Lapisan-lapisan yang lebih jauh dari pusat kurang rapat konfigurasinya dan lebih mudah untuk diubah. Susunan jejaring kepercayaan akan bervariasi dari orang ke orang, dari tradisi ke tradisi, dan dari waktu serta tempat yang satu ke yang lain. Sebagai orang Kristen, kita mempercayai banyak hal.
Tetapi kita tidak boleh berharap untuk mempercayai semuanya dengan ukuran keyakinan yang sama. Beberapa kepercayaan ada di bagian luar, beberapa di bagian inti. Dan semua kepercayaan lainnya ada di antara keduanya. Inilah yang kita maksudkan ketika kita katakan bahwa keyakinan teologis bersifat analog. Pengertian tentang jejaring kepercayaan kita ini memunculkan pertanyaan berikut. Bagaimana kita menerapkan tingkat keyakinan yang beragam kepada posisi-posisi teologis yang spesifik? Melalui proses apakah kita menjadi percaya bahwa kita telah mengerti dengan tepat wahyu Allah dengan kepastian yang lebih besar atau lebih kecil? Secara sederhana, Roh Kudus mengajar dan meyakinkan kita melalui proses ketundukan atau deference, yaitu proses di mana kita menundukkan diri kepada pengaruh dari beberapa instrumen yang biasanya dipakai Roh Kudus untuk mengajar kita. Sebelum kita membicarakan secara langsung tentang proses ketundukan ini, kita harus membedakan antara cara-cara yang luar biasa dan cara-cara yang biasa yang dipakai oleh Roh Kudus untuk memberikan kepada kita keyakinan tentang posisi-posisi teologis. Pengakuan Iman Westminster menyimpulkan ajaran Alkitab tentang pemeliharaannya dengan indah. Perhatikan apa yang dikatakannya dalam bab 5 bagian ketiga berikut. Allah dalam pemeliharaannya yang umum menggunakan banyak sarana, namun bebas untuk bekerja tanpa, melampaui, dan bertentangan dengan cara-cara itu menurut perkenannya. Perhatikan bagaimana pemeliharaan Allah dipaparkan di sini. Pernyataan ini menggambarkan bagaimana Allah memakai penyebab-penyebab kedua atau instrumen-instrumen yang diciptakan untuk melaksanakan kehendaknya di bumi. Ia mewujudkan rencananya umumnya melalui penyebab kedua. Ia memakai instrumen-instrumen yang diciptakan untuk mencapai sasaran-sasarannya. Akan tetapi, pada saat yang sama, Allah tidak terikat pada cara-cara yang biasa ini. Ia bebas menggenapi kehendaknya tanpa melampaui dan bertentangan dengan instrumen-instrumen yang ia ciptakan. Dengan cara yang sama, kita perlu membedakan cara-cara yang luar biasa dengan cara-cara yang biasa yang olehnya Roh Kudus memberikan iluminasi kepada kita dan meneguhkan posisi teologis kita. Dari waktu ke waktu, semua orang Kristen telah mengalami bahwa Roh Kudus memberikan kepada kita wawasan dan keyakinan yang kuat, bahkan ketika kita tidak mencarinya. Sesuatu muncul dalam pikiran kita ketika kita tidak mengharapkannya. Komitmen bertambah di dalam diri kita tanpa penjelasan. Dalam banyak situasi seperti ini, Roh Kudus sedang bekerja tanpa melampaui dan bertentangan dengan penyebab kedua yang biasanya ia pakai. Karya Roh yang luar biasa ini penting, tetapi dalam teologi formal, kita lebih berkonsentrasi pada proses yang biasa yang dipakai oleh Roh. Seperti yang telah kita lihat, gereja telah mengakui 3 cara utama Roh Kudus umumnya memberikan iluminasi, dengan memperkenalkan 3 bidang primer untuk pelatihan teologis formal bagi para pemimpin gereja di dalam seminari. Pertama, divisi biblika, yang berkenaan dengan eksegesis Alkitab. Kedua, divisi doktrinal dan historis, yang menyangkut interaksi dalam komunitas. Dan ketiga, divisi teologi praktika yang menyangkut kehidupan Kristen. Sejalan dengan hikmat ini, akan sangat baik jika kita memaparkan cara-cara yang biasa dari Roh Kudus untuk memberikan keyakinan teologis. Sebagai suatu proses menundukkan atau menaklukkan diri kita kepada pengaruh-pengaruh dari eksegesis Alkitab, interaksi dalam komunitas, dan kehidupan Kristen. Kita akan menelusuri ketiga pengaruh ini secara rinci dalam pelajaran-pelajaran yang akan datang, tetapi ada baiknya untuk memperkenalkan ketiganya di sini. Pertama-tama, Roh Allah memberikan iluminasi dan meneguhkan kita, sementara kita mempelajari cara untuk menundukkan diri kepada pengaruh eksegesis atau penafsiran Alkitabiah yang tepat. Bidang eksegesis
yaitu mempelajari keterampilan untuk menelaah ajaran Alkitab, adalah sarana yang paling penting, umum, dan efektif untuk iluminasi dan membangun keyakinan. Apakah Anda ingin mengetahui apa yang telah Allah wahyukan dalam Alkitab? Apakah Anda ingin yakin akan hal ini? Biasanya kita harus menggunakan keterampilan eksegesis yang memperlengkapi kita untuk mempelajari Alkitab secara bertanggung jawab. Karena ketundukan kepada eksegesis Alkitab sedemikian vital bagi proses mengembangkan teologi Kristen, kita akan memakai banyak waktu kita untuk mendiskusikan bidang ini dalam pelajaran-pelajaran yang akan datang. Yang kedua, Roh Allah umumnya memakai interaksi dalam komunitas untuk menerangi pikiran kita dan meneguhkan keyakinan kita. Eksegesis Alkitabiah yang langsung bukanlah satu-satunya pengaruh yang kita perlukan di dalam teologi. Kita juga membutuhkan pertolongan wahyu umum, khususnya interaksi dengan orang lain. Bahkan, eksegesis langsung tanpa komunitas sangat berbahaya. Sebagaimana kita lihat berulang kali, langkah pertama ke arah kesesatan seringkali adalah eksegesis. Berinteraksi dengan orang lain, belajar dan mengevaluasi pandangan mereka tentang apa yang telah Allah wahyukan harus menjadi hal yang menentukan dalam teologi kita. Dalam arti paling luas, Allah telah menetapkan interaksi dengan seluruh umat manusia untuk menolong kita. Tetapi interaksi di antara orang percaya, di mana Roh Kudus berdiam di dalam kepenuhannya, khususnya sangatlah penting bagi proses ini. Ketika berinteraksi di dalam komunitas, kita mengajukan pertanyaan seperti, apa yang telah dipercayai oleh gereja di masa lalu tentang hal ini? Apa yang dikatakan oleh orang-orang percaya yang saleh di sekitar saya kini tentang isu ini atau isu itu? Bagaimana pandangan pribadi saya dibandingkan dengan pandangan orang lain? Ketundukan kepada interaksi komunitas sangat vital bagi proses merumuskan teologi dari wahyu Allah, sehingga kita juga akan menggunakan banyak pelajaran di waktu mendatang untuk memikirkan bidang ini juga. Yang ketiga, kehidupan Kristen juga memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan keyakinan bahwa kita sedang mengikuti pimpinan Roh Kudus. Hal-hal seperti pengalaman keberhasilan dan kegagalan, doa, ibadah, dan pelayanan kepada Allah adalah dimensi-dimensi wahyu umum yang juga merupakan instrumen yang biasanya digunakan Roh Kudus untuk menerangi dan meyakinkan kita tentang posisi-posisi teologis. Hidup bagi Kristus menyiapkan kita bagi eksegesis Alkitabiah dan interaksi dengan orang lain. Dan kehidupan yang setia juga menjadi arena di mana kita menguji posisi teologis kita. Siapa kita dan apa yang kita alami ketika kita hidup untuk Kristus adalah pengaruh besar ketiga yang kepadanya kita harus menundukkan diri. Roh memakai kehidupan Kristen untuk menerangi pikiran kita dan memberikan keyakinan bahwa kita telah mengerti wahyu Allah dengan tepat. Sejalan dengan berbagai topik ini, kita akan menggunakan sejumlah pelajaran untuk menyelidiki kehidupan Kristen di dalam seri ini. Sampai di sini, kita telah melihat bahwa keyakinan teologis memiliki derajatnya dan bahwa Roh Allah biasanya memakai pengaruh eksegesis, interaksi, dan kehidupan Kristen untuk memberikan keyakinan kepada kita. Kini kita siap untuk melihat bagaimana kita harus menyelaraskan secara tepat tingkat-tingkat keyakinan yang kita miliki tentang berbagai kepercayaan kita. Tetapi akan berguna jika saya memperkenalkan ide dasarnya saat ini. Izinkan saya mengusulkan sebuah model untuk memahami bagaimana penyelarasan yang tepat tentang keyakinan terjadi. Saya akan menyebut model ini kerucut kepastian. Bayangkan bahwa kita membuang satu bagian dari bola jejaring kepercayaan kita dengan menarik keluar darinya sebuah kerucut yang merentang dari sisi luar ke intinya. Ketika kita menegakkan kerucut itu, lembaran-lembaran dari bola ini membentuk suatu skala keyakinan dari berbagai kepercayaan yang kita pegang. Puncak kerucut
adalah kepercayaan inti kita. Dasar kerucut adalah bagian luar dari kepercayaan kita. Di antara puncak dan dasar itu, ada berbagai kepercayaan yang kita pegang dengan tingkat keyakinan yang berbeda-beda. Salah satu tanggung jawab utama kita sebagai para teolog Kristen adalah menentukan di tingkat mana kita meletakkan kepercayaan tertentu. Sekali kita telah memutuskan bahwa suatu posisi teologis termasuk dalam iman Kristen, kita ingin tahu di mana kita harus menempatkannya di dalam kerucut keyakinan. Apakah tempatnya harus dekat ke puncak, maksudnya dipegang dengan tingkat keyakinan yang tinggi, ataukah tempatnya harus mendekati dasar, dipegang dengan tingkat keyakinan yang lebih rendah? Tidak diragukan bahwa Roh Kudus kadang-kadang akan menciptakan tingkat-tingkat keyakinan di dalam diri kita dengan cara-cara yang luar biasa. Kita boleh jadi mendapati diri kita sepenuhnya meyakini sesuatu dengan sedikit pembenaran. Kita bisa meragukan suatu sudut pandang, walaupun hanya memiliki sedikit kesanggupan untuk menjelaskan alasannya. Kadang-kadang kita sekedar memiliki kesan atau merasa bahwa sesuatu itu benar atau salah. Kita harus berhati-hati dengan jenis-jenis pengalaman ini dan menundukkannya kepada evaluasi firman Allah. Tetapi karya-karya Roh Kudus yang luar biasa ini tidak boleh diabaikan. Akan tetapi, cara biasa apakah yang Roh Kudus gunakan untuk memimpin kita menentukan di mana kita menempatkan kepercayaan-kepercayaan dalam kerucut kepastian? Dalam pengertian umum, kita boleh berkata bahwa dengan sejumlah pengecualian yang langka, kita harus menyelaraskan tingkat-tingkat keyakinan kita dengan hasil-hasil dari ketundukan yang setia kepada pengaruh eksegesis, interaksi, dan kehidupan Kristen. Ketika kita berusaha untuk menempatkan diri di bawah pengaruh ketiga hal ini, Roh Kudus membawa banyak keyakinan kita ke dalam penyelarasan yang tepat. Di tingkat praktis, menundukkan diri kepada pengaruh eksegesis, interaksi, dan kehidupan Kristen menuntut kita untuk setidaknya mengajukan dua pertanyaan dasar. Pertama, sejauh mana terdapat keselarasan antara eksegesis, interaksi, dan kehidupan Kristen dalam topik tertentu? Semakin besar keselarasan yang ada, semakin besar pula seharusnya keyakinan kita bahwa kita sudah memahami topik tertentu dengan tepat. Pertanyaan kedua bisa dirumuskan seperti ini. Bila terjadi ketidakselarasan yang signifikan, bobot seperti apakah yang dimiliki oleh pengaruh yang satu terhadap pengaruh yang lainnya? Apabila bobot dari salah satu atau dua pengaruh itu berat, kita cenderung menempatkan kepercayaan ini di tempat yang lebih tinggi dalam kerucut keyakinan. Bila pengaruh eksegesis, interaksi, dan kehidupan Kristen tidak selaras dan hampir sama bobotnya, kita cenderung menempatkan kepercayaan ini di tempat yang lebih rendah di dalam kerucut kepastian. Harus jelas bagi kita bahwa tidak ada cara mekanis untuk melaksanakan proses penyelarasan yang tepat ini. Tidak ada perhitungan matematis yang bisa dipakai. Proses ini lebih menyerupai seni ketimbang sains, dan kita harus terus-menerus mencari berkat Allah ketika kita melakukan tugas ini. Interaksi komunitas dan kehidupan Kristen, Roh Kudus akan memimpin kita ke sasaran penyelarasan yang tepat bagi kepercayaan-kepercayaan kita di dalam kerucut kepastian. Dalam pelajaran ini, kita telah menelusuri cara untuk mengandalkan wahyu Allah ketika kita membangun suatu teologi Kristen. Kita melihat bahwa Allah telah memberikan kepada kita wahyu khusus dan wahyu umum. Karena itu, kita harus bergantung kepada wahyunya di dalam ciptaan dan juga di dalam Alkitab. Kita juga memperhatikan bahwa pemahaman terhadap wahyu telah dicemari oleh akibat-akibat dosa, tetapi dimajukan oleh iluminasi Roh Kudus. Dan akhirnya, kita melihat bahwa ketundukan kepada pengaruh-pengaruh eksegesis Alkitabiah, interaksi dalam komunitas, dan kehidupan Kristen akan menolong kita menentukan tingkat-tingkat keyakinan yang tepat untuk posisi-posisi teologi spesifik yang kita pegang. Konsep-konsep ini sangat penting bagi proyek di depan kita. Kita akan sanggup mencapai sasaran membangun teologi yang mengandalkan wahyu Allah.